Heh, brengsek. Kamu tuh udah berani-beraninya menggoda suami orang. Tahu? Ampun. Ampun. Aduh, ampun. Berapa cukupnya berapa? 30 juta. Itu namanya pemerasan. Apa yang tanya? Penganiayaan, Pak. Itu korbannya. Dan saya ingin bawa dia ke rumah sakit. Siapa pelakunya? Anaknya Pak Sapri. Kak. Mangkat! Siap! Hendra. Mau kemana kau Timun Mas? Subhanallah. Terima kasih banyak atas bantuannya Kiai. Mungkin tanpa bantuan Kiai, nyawa saya tidak bisa tertolong.
Saya lihat Kiai masih sangat muda sekali. Apakah Kiai masih tinggal sendirian? Iya, saya belum berkeluarga. Kenapa? Tidak. Kalau begitu, mari ikut ke istanaku. Akan aku tunjukkan hadiah untuk Kiai. Mari. Romo? Sembah hamba, Romo. Iya. Kiai, ini putri kesayanganku. Akan aku hadiahkan kepadamu sebagai rasa terima kasih. Maaf, bukannya saya menolak. Saya tidak ingin dikatakan orang bahwa saya menjauhi fitrah. Manusia seharusnya menikah dengan bangsa manusia. Dan saya pasti akan menikah dengan manusia. Lantas, bagaimana dengan putrimu? Aku tidak ingin Kidungga dan putrimu merasa sakit hati sewaktu aku menikah lagi dengan bangsa manusia. Nah, tentu saja tidak, Kiai. Percayalah, kami sudah bersumpah setia. Kami akan celaka jika kami merasa sakit hati ketika nanti Kiai akan menikah lagi dengan bangsa manusia. Kalau begitu sumpah setiamu, aku terima. Kang, kalau tahun lalu aku melahirkan 10, tahun ini aku melahirkan 11. Wah, banyak juga ya? Iya, kalau pasangannya sejenis, bisa puluhan sekalian melahirkan. Pak Kiai lagi ngapain ya? Entahlah, dia kan bisa melihat hal-hal di luar kemampuan kita. Alhamdulillah, sudah besar-besar semua anak. Iya, ini Ahmad Kalasidik dan ini Ahmad Sandayan. Apa akan masih ingat dengan anak-anak kita? Alhamdulillah, aku masih ingat semua. Aku pesankan untuk semua keturunanku dari bangsa Jin. Berilah nama depan Ahmad jika dia lahir laki-laki. Baiklah, Akang. Akan saya sampaikan wasiat Akang ini kepada seluruh anak-anak. Kang, apa karena istri Akang sekarang ini dari bangsa manusia, jadi Akang tidak pernah mengunjungi saya? Bukan karena itu. Aku sibuk mengajar dan aku sering dikunjungin orang untuk meminta pertolongan. Apakah kamu sakit hati karena aku tidak datang? Tidak, Akang. Saya ridho dan ikhlas. Bahkan saya sangat senang. Alhamdulillah. Semoga Allah memberikan pahala atas ketulusan itu. Aku bermimpi bertemu dengan kakek moyangmu, Kiai Ahmad Soleh. Dia berpesan padaku agar salah satu cucunya diberikan kepada Mbok Rondo yang bernama Mbok Sinom. Disuruhnya aku menaruhkan ke dalam mentimun. Beliau ingin sekali keturunannya menjadi manusia yang sempurna. Bagaimana pendapatmu? Jumlah anakmu sudah 105. Jadi ikhlaskanlah putrimu yang satu ini untuk memenuhi keinginan buyut Ahmad Soleh yang kita cintai. Tanpa pengorbanan beliau, mungkin kita tidak akan lahir. Mbok Rondo ingin sekali mempunyai anak. Siang malam dia sholat hajat, sholat tahajud, memohon agar ada orang yang berbelas kasihan menyerahkan bayinya untuk diangkat sebagai anaknya. Mbak, ambillah, berikan pada Mbak Sinom. Iya, Bah. Semoga Allah memberikan kami yang lebih baik daripada ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
ya Rabbi. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Anugerahilah aku anak ya Allah. Engkau Maha Bisa ya Rabbi. Bagaimana caranya aku mendapatkan anak untuk bisa kuasuh sampai hamba mati. Amin. Bayi, suara bayi. Ya Allah, apakah kau mengabulkan doaku ya Allah? Ya Allah, bayi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau sungguh maha terpuji ya Rabbi. Aku saksikan, Engkau maha bisa ya Allah. Engkau maha penyayang, Engkau maha kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah.
Kamu Timun Mas. Saya bukan Timun Mas. Saya Wina. Ini anak ibu? Iya. Cantik ya? Siapa namanya? Timun Mas. Lucu. Kenapa lucu? Iya. Di zaman dulu nama itu Mawar, Cempaka, Saunggale, Maesa, dan Kebo Anabrang. Biasanya diambil dari nama binatang atau bunga. Tapi ibu ngambilnya dengan nama-nama buah. Ibu ke kota mau ngapain? Mau mencari pekerjaan. Oh, emang punya jasa apa? Enggak ada. Saya cuma punya tenaga, saya bisa mencuci, bisa memasak. Lumayan kan daripada di rumah, saya tidak aman. Oh, ya udah, mendingan ibu ikut saya aja. Asalkan ibu mau giat bekerja dan jujur. Gimana, Bu? Bu Eti, iya. Janur belum banget. Mau nengokin saya? Ada gawain opo ya sama Bu Eti. Itu loh, Bu. Apa ibu masih membutuhkan seorang pembantu? Ini saya membawa pembantu dari kampung. Aduh, Dondo. Kok ya sampean cantik bener. Namanya siapa? Sri Timas. Loh, Simbo namanya siapa? Jelaskan, sampean dari mana? Terus siapa nama suaminya? Iya, saya berasal dari desa Belagasari. Suami saya sudah meninggal. Oh, jadi Simbo itu Rondo toh. Iya, nama saya Sinom. Ya sudah, kamu saya terima jadi pembantu saya dan tinggal di sini. Ya, terima kasih. Diminum, Pak. Iya. Oh, iya. Terima kasih ya. Pak, ada gempa bumi. Ada apa, Mak? Ini gempa atau suara kaki bener? Ini kota, Mak. Kalau benernya tidak akan kemari. Benar, cepat lari. Timun Mas. Seri, anak pembantu kita. Timun Mas. Nyonya cepat lari, Nyonya. Tuan cepat lari. Kasus saya dipakai lagi manusia, cepat lari, Nyonya. Ayo. Pulang ke alam. Tidak ada hakmu membuat kerusakan di permukaan bumi ini.
Kurang aja. Aku harus ketemu raja. Bagaimana kalau benar? Mana Timun Mas? Mohon maaf beribu maaf Gusti Prabu. Hamba gagal membawa Timun Mas. Kiai Ismail mengalahkan hamba. Waduh! Bagaimana Timun Mas bisa aku sandingkan dengan putraku kalau jika sampai sekarang gadis itu belum bisa masuk ke alam kita? Maaf, Baginda Prabu. Tahun ini, menurut perhitungan hamba, adalah tahun Saptarupa, di mana 7 sangkala akan membinasakan kita jika kita berani melanggarnya. Sabta rupa 7 sangkala. Ya, betul. Lantas, Begini Gusti Prabu, jika tahun ini kita tidak berhasil membawa Timun Mas masuk ke dalam alam kita, berarti kita harus menunggu saat dewasanya. Waktu dia mencapai wadia rasa zamannya meninggi, yaitu saat Timun Mas berusia 20 tahun. bagaimana anakku? Kau harus sabar menunggu Timun Mas menginjak dewasa. Baik, Rama. Tapi izinkan hamba untuk menemui Timun Mas lebih dulu. Di saat Timun Mas beranjak dewasa, hamba sudah tidak sabar untuk menemuinya. Jadi kamu naik ke atas. Iya, Rama. Kakanda Kalabatara. Ya Gusti. Saat Timun Mas berusia beranjak dewasa, naiklah ke atas bersama putraku. Aku serahkan putraku kepadamu, Kakanda. Baik Gusti Prabu. Ibu-ibu, tau nggak? Kemarin tuh saya kesel banget. Udah jelas-jelas anaknya salah, ya kan? Masa pembantu yang diomelin? Kesian banget, ih. Ih, dasarnya aja pembantunya yang bego. Udah tahu majikannya tuh galak banget. Masih aja diikuti. Ih, sebel. Mbak, sebenarnya dia itu sudah berkali-kali minta izin keluar. Tapi pembayaran yang 9 bulan kerja tuh, masa majikannya kagak mau bayar? Cuma majikan kurang ajar, majikan gila. Betul. Dosanya gede banget itu kalau menganiaya pembantu seperti itu. Iya. Mendingan kita minum yuk. Kurang ajar. Mak, ampunilah mak saya, Nyonya. Mak saya tidak bersalah. Sini kamu. Ya, Nyonya. Apa? Nama baikku hancur. Kamu masih bisa bilang ampun? Jangan, Nyonya. Aku aja, Mah. Rusakin aja, Mah, mukanya si Timas. Dasar pembantu nggak tahu diri. Berani-beraninya kamu mengumbar omongan. Sekarang semua orang tahu bahwa selama ini aku menahan gaji bulananmu. Siapa yang ngomong kalau bukan kamu? Bukan, Nyonya. Bukan saya yang menyebarkan warta itu, sungguh, Nyonya. Bukan saya. Apa, Nyonya? Itu akibatnya punya mulut nggak bisa direm. Apa gunanya sih kamu ceritakan kepada Ibu Ida? Hah? Kalau gaji bulanannya diutang sampai 9 bulan. Sekarang ceritamu sudah menyebar kemana-mana. Aduh, sungguh Kang. Saya mah nggak nyangka kalau akhirnya separah seperti ini. Tuh, lihat. Sekarang Bu Sinom jadi sasaran siksa Nyonya. Puas kamu, puas. Ayo anak-anak, lomba balap karung 17 Agustus tahun 1995 akan segera dimulai.
Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Camat. Ayo ya, semua anak-anak bersiap-siap. Fluid berbunyi, pertandingan dimulai. 1, 2. Pangeran, itu dia di sana. Hei, curang! Paman, kenapa juri itu tidak memberikan hukuman pada yang bersalah? Peraturan hukum di sini sudah kehilangan makna, Pangeran. Coba Pangeran lihat sendiri di sana. Bawa hukumnya sendiri. Sudah melanggar hukum, Pangeran. Ayo terus, ayo! Sabar, Pangeran. Masa Pangeran cemburu sama anak-anak? Saat Pangeran setelah timun emas menjelang dewasa. Ingat itu. Timas. Timas. Berat ya? Iya, Mak. Maya nyuci kamu bersihkan ya. Iya. Boleh aku menemui timun emas, Paman? Dia sudah dewasa. Pangeran, belum waktunya. Biar aku atur dulu pertemuan yang tepat, sehingga semuanya bisa berjalan dengan mulus. Dan Pangeran mesti ingat, timun emas dan Pangeran adalah berbeda jenis. Timun emas berasal dari bangsa manusia, sedangkan Pangeran sendiri dari bangsa jin. Jadi harus bagaimana, Paman? Begini, Pangeran, kita harus atur dulu taktik yang rapi, sehingga kita bisa bawa timun emas ke alam kita atas dasar sukarela, bukan karena terpaksa. Ngerti? Baik, Paman. Mbak. Mas Hendra udah datang. Tadi dia mandang aku lama banget. Sialan, kamu itu adik aku. Kamu tahu kan, Mas Hendra itu udah lama naksir aku. Kamu mau ngerebutnya ya? Canda aja marah. Tapi kalau Mbak udah bosen, aku mau kalau dikasih. Emangnya dia barang? Dasar. Mas Hendra, gimana kalau nanti malam kita makan sambil nonton bareng? Ya, mau ya? Saya nggak ada waktu. Saya menyusun skripsi. Ya nggak apa-apa deh, nanti aku bantuin nulis skripsinya. Kalau capek, aku pijitin. Ya, oke. Dina! Mbak Mira. Silakan, Mbak. Maafin adik-adikku ya, Mas. Gimana sih, udah lama kesini. Aku jadi kangen banget sama kamu. Udah lama gak ketemu. Ada acara ya? Iya. Bagus, aku mau kok diajak kemana aja. Menginap juga boleh. Menginap?
Loh, kenapa? Kita kan sehati. Apa yang kamu suka, aku juga harus suka. Maaf, kedatangan saya ke sini untuk ketemu Dimas. Tidak ada maksud ketemu sama aku. Pergi, pergi dari sini. Mira, izinkan aku ketemu Dimas dulu dong. Tidak ada Dimas di sini. Pergi, pergi sekarang juga. Nah, Hendrawan, sudah ketemu Mira ya? Sudah, Bu. Lain kali ajak ayah dan ibunya dong kemari. Iya, kapan-kapan. Sini. Gusen. Gusen. Gusen mau ketemu sama Dimas ya? Iya, Pak, ada. Ada Gusen. Ada di belakang sedang cuci. Tapi Gusen pura-pura pulang dulu. Nanti Gusen lewat gang samping. Nanti saya bukakan pintunya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Jo, Ya, Non. ngomong apa Pak Jo sama Hendra? Saya bilang untung Gusen dapat Non Mira. Orangnya cakep, pinter. Ya, cuman Cuma apa? cuman rada pelit dan kalau marah seperti kesetanan. Goblok, tolol, bodoh. Kenapa ngomong gitu? Habis Gusen minta saya jujur, jadi ya saya ngomong apa adanya. Kepala. Kamu tuh nggak boleh begitu sama Pak Jo, Mira. Karena kalau Pak Jo itu tidak ada, kita semua bisa repot. Cepat kamu kembali ke tempat kerjamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Selamat siang, Bu. Selamat siang. Dimas. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ayo. Mau ngomong apa? Wah, Mbak. Dimas, bagaimana kalau kedua orang tuaku aku ajak ke sini untuk melamar kamu? Jawablah, Dimas. Jawab pertanyaanku. Aku nggak bisa jawab apa-apa. Kamu tanya sama Mama aja ya. Kurang ajar. Dimas akan menjadi penghalang kita, Mbak. Nampaknya begitu, Mbak. Paman, apa yang harus saya lakukan? Usir. Dan biar Paman sendiri yang akan melakukannya. Ada apa sih, Mak? Nggak tahu. Katanya dia ngeliat ular. Tapi aku nggak ngeliat. Sama, Mak juga ngeliat apa-apa kok. Ya sudah, teruskan judinya. Ada apa, Gusen? Hah? Tadi ada ular kobra, Pak. Ular kobra. Di mana? Di mana? Tadi, sudah. Gusen ada-ada saja. Di mana? Oke enggak?
Oke. Nanti Mas, panggil Mbak Mira tuh. Oh, iya non sebentar. Udah cepetan lah, pakai cepetan segala. Iya. Aduh. Secepat dikit nggak sih? Jangan cepet. Cepetan pakai lihat-lihat, jangan pakai lihat-lihat. Loh, masih berdiri lagi, cuy. Aduh. Beresan. Kamu tuh udah berani-beraninya menggoda suami orang. Tahu? Ampun non, jangan dipukul non. Anak saya tidak bersalah. Ampun non. Ibu sama anak sama aja. Nih, rasain. Nona Ayu, saya peringatkan. Penyiksaan ini bisa dilaporkan ke polisi. Nona Ayu mau dimasukkan ke dalam penjara? Hah? Apa kalian mau dimasukkan ke dalam penjara? Mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Pak Hendra. Pak Kiai, maaf saya tinggal dulu. Saya tidak mau ada orang lain tahu saya datang ke sini. Oh iya. Ya, baik. Silakan. Tumben Pak Kiai mau datang ke sini. Ada yang bisa saya bantu Pak Kiai? Keponakan saya tadi siang katanya melihat ular kobra di sini. Katanya sih begitu, tapi saya tidak melihat apa-apa. Malam ini saya mau begadang di sini. Siapa tahu ada petunjuk mengenai apa sebenarnya penampakan itu. Silakan Pak Kiai, silakan. Saya akan temani Pak Kiai. Terima kasih. Aku bertemu dengan siapa? Kala Reja. Aku menangkap hawa rasa dari Jin Ahmad. Apakah kalian dari golongan itu? Ya. Aku ingatkan pada kalian. Ada jin dari golongan kalian yang mengganggu kami bangsa manusia sehingga ketakutan. Dia menampakkan wujudnya dalam bentuk ular kobra. Kami tidak menginginkan permusuhan. Tapi jika kalian mengganggu kami tidak akan mundur. Dan tidak akan segan untuk membunuh kalian. Apa ini sebuah tantangan? Terserah jika kau menganggap seperti itu. Jangan ikut campur, Ki. Kami sedang mencari jodoh putraku yang ada di tengah bangsa. Kalian bangsa jin. Jodohnya juga dari bangsa jin. Dalam tubuh Timun Mas, tidak seluruhnya manusia. Di dalam dirinya, termasuk unsur bangsa jin. Saya yakin, Kiai yang arif paham itu. Timun Mas masih keturunan Kiai Ahmad Soleh dan dia dibesarkan dengan makanan manusia oleh Burondo Sino. Dia lebih banyak unsur manusianya daripada unsur jinnya. Tidak, Kiai. Timun Mas itu adalah putri Kaladevi. Dia termasuk bangsa kami. Berarti kami tidak salah kalau aku menjodohkannya dengan putraku. Ini anakku yang akan aku nikahkan dengan Timun Mas. Timun Mas akan dilamar oleh bangsa manusia. Aku akan melamarnya. Baik. Aku tidak akan melarang kau untuk melamar siapapun. Tapi jangan kau memaksa Timun Mas untuk mau dengan putramu. Berilah Timun Mas kebebasan untuk memilih. Jika dia ingin kawin dengan bangsa manusia, biarkan dia kawin dengan bangsa manusia. Tapi jika dia ingin kawin dengan bangsa jin, aku pun tidak akan berbuat apa-apa. Tapi biarkan dia memilih atas kemauannya sendiri. Kalau begitu, kita berlomba untuk mendapatkan Timun Mas. Ya, dan jangan berlaku curang. Maaf Gusti Prabu. Konon katanya, Kiai Ismail itu adalah keturunan dari Kiai Ahmad Saleh juga, dari istri bangsa manusia.
Maka dari itu, kita harus berhati-hati. Dia itu sangat berbahaya. Rama, apapun yang terjadi, aku harus menikah dengan Timun Mas. Sabar. Sabar anakku. Rama sedang memikirkannya. Kala Denawa, aku tugaskan kau untuk membuat Timun Mas kembali ke alam kita. Daulat Gusti. Ibu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Itu orang atau bidadari? Ngalamun lagi. Goblok. Goblok. Siapa yang goblok? Kita goblok. Lu kali yang goblok. Kenapa kita gak kenalan sama tuh cewek? Aduh. Iya ya. Harusnya kesana goblok ya. Cariin cewek dong satu lagi buat blow on itu tuh. Dia nggak ada pasangan. Oke, beres. Sorry ya, ini penting. Oke. Anak bupati. Aku tahu semua anak bupati. Andri bukan? Pas, emang dia. Andri termasuk idolaku. Dia itu orang kaya. Usahanya maju, berkat banyak order dari bapaknya. Halo. Hey. Andri ya? Gila, lu udah kenal Mir? Iyalah, kotak kecil ini siapa sih yang gak kenal? Bener gak? Oh ya, besok ada acara gak? Enggak, kenapa? Main ke rumah yuk. Aku kenalin sama papa. Oke, tapi digigit nggak? Mama, Andri udah datang. Aku siapin dulu ya. Iya, iya. Apa kabarnya, Andre? Baik, Pak. Kami sudah lama menunggu kamu. Terima kasih, Pak. Oh ya, Bapak mau ngomong sama Andre asli atau palsu? Ya asli dong. Kalau palsu sama saya, asli sama Ani. Nah, Andre. Ayo, ayo, ayo. Mari, mari. Iya, Pak. Lama banget sih minumannya. Aku gak nyuruh kamu. Kamu kerja di sini aja, gak boleh keluar. Iya, Non. Bu Ija, cepet buatin minuman. Bu Siam, keluarin kuenya, cepet. Iya, Non. Iya, Non. Andri, Di sini udaranya enak loh, Andre. Dingin. Betul, Pak. Betain. Saya juga mau tinggal di sini. Bukan buat kamu.
Bagaimana anak Andri? Bertahan tinggal di sini? Kalau saya sih betah Pak, udaranya kan dingin. Papa nggak nanya sama kamu, tapi sama Mas Andri. Kan sama aja. Ibarat saya dan dia itu seperti celana dan bokong, bokong dan kentut, begitu loh. Bokong lu tuh kegedean. Pusing dulu makanya bokongnya. Iya. Kegedean. Bagaimana Nak Andri? Betah kan? Maksud Bapak kalau Nak Andri itu tinggal di sini? Mungkin Pak. Jangan mungkin dong Mas. Betah bener nggak? Ya ampun, mana makanannya mana? Maaf Nyonya, Mbok Ija sedang ke belakang, perutnya sedang mules-mules Nyonya. Dimas kan bisa. Ayo cepet Mas, kamu aja yang bawa keluar. Maafnya, saya nggak boleh keluar. Siapa yang bilang? Udah aku yang nyuruhnya. Tapi saya takut dimarahin sama Non Mira. Kamu itu bawel banget sih. Aku yang bayar. Terus cepet keluar. Iya. Ayo cepet. Pokoknya kalau Nak Andri tinggal di sini, kebutuhan Nak Andri semuanya terpenuhi. Bapak janji. Percaya sama Bapak Nak Andri. Bapak penuhi semuanya. Iya. Saya betah Pak. Betah. Aduh. Dia malah suruh kamu keluar. Ampunan. Aduh. Mau ngapain? Bantuin? Aduh, bantuin. Mira, kamu apa-apaan sih? Jangan ikut campur. Ini urusanku dengan pembantuku. Iya, tapi kasihan dia juga manusia. Aku bilang jangan ikut campur. Dia tuh kurang ajar. Udah gak tahu aturan. Ayo. Kasihan Mira. Wah, siapa yang suruh dia keluar? Tahu. Kalau gitu memang benar-benar kurang ajar. Dia ingin menggait Nak Andri. Rasain punya muka buruk. Terus jangan. Lihat nggak? Waktu dia nyodorin air, matanya kelirik Nak Andri. Bukan cuma kelirik, tapi matanya gini-gini. Wah, kurang ajar. Pantas Nak Andri itu bengang-bengong kayak orang bego. Pasti dia kepelet dengan Dimas. Alah, itu kan cuma babu. Ya, kita tidak boleh membiarkan dia terus-terus seperti ini. Lama-lama anak gadis kita jadi perawan tua. Kalau setiap ada tamu yang datang ngasir sama anak kita, digait sama dia. Kalau begitu, kita harus cari akal, ya. Jangan mentang-mentang kamu jadi majikan. Kamu seenaknya menyiksa Dimas. Dia itu bekerja, bukan budakmu. Yang seenaknya kamu siksa. Dia itu manusia Mira. Diam. Mulai detik ini kamu saya pecat. Baik, dengan senang hati. Kalau begitu sekarang juga keluarkan gajiku. Keluarkan gaji istriku. Keluarkan gaji Musino. Dan keluarkan gaji Dimas. Pak Jo. Cepat. Semuanya 1 tahun 3 bulan. Pak Jo, kamu waras atau sudah gila? Kalau tidak, kami adukan ke kantor polisi atas penyiksaan dan penggelapan upah kerja selama 15 bulan. Iya. Keluarkan Pak cepetan, dia nggak pernah main-main. Kalian bertiga, dengarkan omongan Pak Jo. Kalian sudah berdosa sama Dimas. Ingat, setiap dosa ada akibatnya. Kalian akan merasakan akibat yang setimpal atas perlakuan kalian. Camkan itu. Jangan banyak pidato deh Pak Jo. Sekarang juga kemasi barang kamu. Dan pergi dari sini. Dimas, Bu, ayo kita pulang. Mas, Lepasin gua, hah? Lu tuh manusia apa setan? Tega-teganya lu nyiksa orang kayak begitu. pergi. Pergi dari sini. Oke. Gue juga nggak bakalan mau lama-lama di tempat yang penuh hawa setan, Ken. Aku nggak terima dihina seperti ini.
Kalau lu nggak terima, lebih baik lu sekarang telepon polisi. Bilang lu dihina, lu nggak terima. Lapor. Kak, Kenapa? Kalau lu nggak mau, gua aja. Halo, siang, Kapten. Mampus lo. Tolong datang ke Jalan Anggrek 2, nomor 58A. sakit ya? Aduh, mak perih. Ya ini pelan-pelan. Mak cepetin aja ya. Sakit. Kembali hati-hati sih, kita tinggalkan tempat ini. Ibu, kami jadi merepotkan ibu. Tidak, Bu Sino. Kita memang harus kompak untuk menghadapi kejahatan. Ini gaji kamu. Satu-satu. Pak Sapri, tambahin lagi Bu Sino 20 juta untuk mengobati anaknya. Pak Jo. Ayo. Tambahin. Atau kamu mau aja ketiga anakmu aku rusak kayak itu, Mas? Mau? Jangan, Pak Jo. Jangan dipersoalkan lagi. Kalau gitu tambahin uang aku minta. Dia harus berobat. Atau mungkin akan melakukan operasi untuk memulihkan wajahnya. Atau aku laporkan kamu ke polisi. Jangan, Pak Jo. Saya berjanji akan membayar 20 juta. Iya. Ayo, kalau gitu cepat ambil uangnya. Ayo. Ya. Iya. Kejahatan harus ditindak dengan tegas, Pak. Oke, baik. Saya tunggu. Bapak mau kemana, Pak? Pulang. Lalu Dimas dan ibunya? Sama mau pulang ke rumah saya. Oh, kalau gitu biar saya ikut membantu ya, Pak. Nah Andre, tolong ya Andre. Tadi saya sudah minta uang sama Pak Sapri buat Bu Sinom untuk biaya operasi plastik Timas yang dirusak sama Non Mira. Bagus kalau gitu, Pak. Saya minta 20 juta. Wah, kurang kalau 20 juta, Pak. Biaya operasi plastik itu mahal. Minta lagi 30 juta. Oh, begitu ya. Tapi saya sudah minta 20 juta. Pak Sapri! Pak! Sapri! Pak Sapri! Ada apa? Pak! Biaya untuk operasi plastik Pak Timas itu mahal harganya, Pak. 20 juta itu tidak cukup. Berapa cukupnya berapa? 30 juta. Ini pemerasan namanya. Ya terserah Bapak. Kalau Bapak tidak ingin berurusan dengan kepolisian, ke pengadilan dan lalu di penjara, kecuali kalau Bapak ingin berdamai, Pak. Kalau gitu saya permisi, Pak. Saya tidak bisa berlama-lama lagi menunggu. Biar polisi aja yang nyelesain semuanya. Selamat siang, Pak. Aku akan bayar 30 juta itu, tapi dengan satu syarat. Apa syarat? Aku orang terhormat, aku tidak mau ada hubungan dengan polisi. Oke, kalau gitu sekarang ambil. Saya nggak mau cek, Pak. Cash. Ada apa lagi, Pak? Ada apa. Gara-gara mama aku kehilangan uang puluhan juta, tahu nggak? Kira lu bagaimana? Mama mau. Kalau aku di penjara, iya, senang, iya. Gara-gara Dimas keluar, acara kita jadi berantakan. Benar, Mah. Dimas itu penurut, Mah. Pasti ada yang menyuruh dia keluar sehingga semuanya jadi kacau begini. Pasti. Karena nggak mungkin dia keluar menghidangkan minuman. Terus kira-kira siapa yang nyuruhnya, Mah? Siapa lagi kalau bukan ibunya sendiri? Ibunya itu memang culas kok. Dia pengen sekali punya menantu anaknya bupati. Karena dia yakin kalau si Adri itu akan sangat jatuh hati kalau melihat kecantikannya si Timas itu. Ini kekurangan 10 juta, ambil. Kasih Bu Sinom.
Nih, ambil. Terima kasih, Pak. Apa yang terjadi? Penganiayaan, Pak. Itu korbannya. Dan saya ingin bawa dia ke rumah sakit. Siapa pelakunya? Anaknya Pak Sapri, Mira, Gita, dan Dina. Kak. Mbak. Aduh. Tangkap! Siap! Gimana? Kamu di penjara, kamu diam aja. Pak. Bagaimana? Kamu masih berminat mempersunting Timun Mas jadi istri kamu? Iya, Pak. Resikonya besar. Kamu mesti bersaing dengan orang-orang kuat, baik yang kelihatan maupun yang tidak. Maksud Paman dari alam lain. Nanti Paman catatkan zikir-zikir yang mesti kamu baca pagi dan sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Gus Hen. Bagaimana kabar Timas? Timas tidak bekerja di rumah Pak Sapri lagi, Pak Kiai. Mereka tinggal di rumah saya. Timas sedang sakit, Pak Kiai. Sakit? Sakit apa, Pak Jo? Dia dianiaya sama Mira, Tina, sama Gina. Tapi gara-gara apa? Biasa, Gus Hen, cemburu. Ada seorang anak bupati yang naksir sama Timas. Andri. Betul. Dan Andre lah yang membawa Timas ke rumah sakit. Dan semua biaya pengobatan Andre yang urus. Berarti dia sainganku. Seharusnya Timas dibawa ke rumah sakit, Bu. Di sana dia ada yang merawatnya. Iya. Di rumah juga nggak apa-apa. Kan ada ibu yang merawat. Pasti ibu merasa terbebani dengan biayanya kan? Ya, Ibu nggak usah mikirin itu. Ya, itu semua nanti biar saya yang menanggungnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kamu lagi. Mentang-mentang anak bupati. Mau merayu Timas. Apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan Timas. Ran. Silahkan lanjutkan. Kedua pemuda itu harus aku bunuh, Paman. Sabar, Pangeran. Emosi tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dua anak muda itu bisa kita pakai untuk memasukkan Timun Mas ke alam kita. Bagaimana caranya, Pak? Pangeran, mari kita atur siasat. Ayo. Gus Hen menghadiahkan 2 rumah untuk ibu dan Timas. Ya, ibu tinggal pilih yang mana ibu suka. Saya sih yang mana saja, Pak. Satu di kota besar dan bagus dan di tengah keramaian. Dan yang satunya lagi di pinggir kampung, kecil dan agak terpencil. Saya pilih yang kecil saja dan di desa yang terpencil. Kok ibu milih yang kecil? Iya, saya mau yang kecil saja, asalkan saya bisa membeli seharga 30 juta. Oh, tidak usah beli. Gus Hen menghadiahkan untuk ibu dan Timas. Tidak usah, Pak. Saya tidak mau berhutang budi tanpa upaya. Terima kasih. Sudah tidur, bisa ditinggalkan. Bu, apa saya bisa menunggu Timas di sini? Tidak, maaf. Saya rasa itu tidak perlu. Nanti saya takut ada fitnah dari tetangga. Gus Andri bisa tinggalkan. Hei!
Ada apa? Oh iya. Yuk. Bi, Ki Ismail sama Hendrawan kemana, Bi? Mungkin sedang jalan-jalan di luar cari angin. Oh, ya udah kalau gitu saya pamit pulang. Mungkin besok saya kesini lagi. Baik, Mas Andri, hati-hati di jalan. Nah, Andre, Pak, saya pamit ya. Oh iya, Otoy. Hati-hati ya. Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Kaget. Kamu siapa? Aku adalah orang yang selalu mengagumimu. Pergi! Aku nggak mau deket-deket sama orang yang nggak aku kenal. Perkenalkan, namaku Pergi! Ya Allah! jangan ganggu gadis yang tidak berdaya. Kejar aku. Hai. Kamu nggak apa-apa kan? Enggak. Syukurlah. Apa kau tidak ingin tahu siapa namaku? Mengherankan. Aku adalah orang yang menolongmu dari bahaya. Apa kau gadis yang berhati batu? Tidak berperasaan. Sehingga tidak tahu berterima kasih. Aku perkenalkan, namaku Kalaseta. Dan menurut para dewata, kita adalah jodoh. Hah? Tunggu! Ya! Paman! Paman, cepat kemari, Paman! Paman! Paman, gagal semuanya. Timu Mas tidak peduli padaku. Paman, bantu aku. Jangan kecil hati, Pangeran. Sebelum ada janur kuning, Pangeran masih bisa ada harapan. Paman, biar aku kejar dia. Aku akan menangkapnya secara paksa. Seta, jangan gegabah! Aku tahu siapa kamu. Pergilah jika ingin selamat.
Kamu nggak apa-apa, Dikti, Mas? Nggak apa-apa. Ini tempat apaan sih? Kita di alam bawah kegelapan. Aku takut. Ya udah, kita segera naik ke atas ya. Astagfirullahaladzim. Kita ada di mana, Mak? Kita ada di rumah Pak Jo. Bukannya di alam bawah kegelapan. Alam kegelapan? Iya. Mas Hendrawan mana? Dimas, Hendrawan sudah pulang dengan Pak Kiai. Aduh, aku nggak tahu apa yang bakalan terjadi sama aku, Mak. Kalau tadi Mas Hendrawan nggak nolong aku. Apa maksudmu? Nggak tahu. Dimas, sejak Hendrawan masuk ke sini, dia duduk di belakang Kiai Ismail. Dan dia tidak pergi kemana-mana. Dia pulang sudah azan subuh. Hampir saya Timu Mas aku bawa kemari, Rama. Tapi Hendrawan ikut campur. Timu Mas lepas dari tanganku. Hah? Kurang aja. Pasti ada Kiai Ismail di belakang. Bener, Rama. Apa kita harus terima penghinaan ini? Oh, tidak. Kita masih punya para senopati yang kuat. Kaladenawa, Kalabendana, cepat kemari. Ada tugas untuk kami berdua, Gusti Prabu. Ya, boyonglah Timun Mas kemari. Baik secara paksa ataupun sukarela. Kiai Ismail pasti tidak akan tinggal diam, Gusti Prabu. Aku tidak peduli. Kiai Ismail, biar aku yang menghadapi. Berangkatlah kalian dan ajaklah sekalian Kalabatara. Daulat, Gusti Prabu. Dia laki-laki sayanganku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Kiai? Baik, ya. Nah, saya kemari untuk mencari persaudaraan. Persaudaraan diterima. Tapi sekarang mau pergi. Tapi saya ingin bersilaturahmi dulu. Lu nggak usah banyak ngomong. Lebih baik lu sekarang pergi. Lepasin tanganku. Katakan dulu bahwa setelah aku lepaskan tangan ini, lu pergi dari sini. Hendra, jangan. Andre, kamu nggak apa-apa, kan? Maafkan keponakan saya. Sorry ya. Aduh.
Gimana wajah saya? Alhamdulillah sayang. Wajah kamu sekarang jadi licin. Malah sekarang kamu bertambah cantik. Alhamdulillah. Mas. Iya sayang. Mas Hendra, makasih ya. Sekarang aku udah ada di alam atas. Iya. Jangan. Demi Tuhan jangan. Kita bicarakan saja ini di rumah. Sungguh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. Oh, lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. Oh, bagaimana oh denganmu? Oh, bagaimana oh denganmu? Semakin ku dekat, semakin ku sayang. La 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 la. Ada rasa getar cinta dalam hati sanubari. Oh, aku coba untuk menahan. Makin lama makin dalam. Lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ada rasa getar cinta dalam hati sanubari. Oh, telah ku coba untuk menahan. Makin lama makin dalam. Oh, lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. oh, lama-lama aku suka padamu. Semakin ku dekat, semakin ku sayang. La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Jupri. Jupri. Silakan masuk. Mari. Tumben, berdua datang kemari. Sepertinya ada hal yang sangat penting. Benar, Mas. Kami mau minta pendapat sama Mas Isma. Minta pendapat apa? Saya merasa dikhianati oleh Kiai Ismail, Mas. Astagfirullahaladzim. Sesama ulama tidak boleh punya perasaan seperti itu. Tapi kami saling membela anak masing-masing. Maksudnya membela anak apa? Ya, dia membela keponakannya. Begitupun dengan saya. Uang anak saya sudah habis banyak untuk mengobati calon istrinya. Tapi... Bisa ceritakan kejadiannya dari awal? Alam jin adalah alam bawah, sedangkan alam manusia disebut alam atas. Kamu mau hidup di alam mana, Timun Mas? Saya mau hidup di alam atas, Pak Kiai. Bacalah yang tertulis di kertas ini. Hafalkan dan zikirkan setiap sholat subuh. Dan sesudah kamu melakukan sholat asar. Selalu rutin dan wangi. Iya, insya Allah. Antarkan Timun Mas dan Bu Sinom. Baik, Paman. Ayo, Bu. Setan alas. Jangan. Demi Allah, jangan. Kami hendak meminta Haji Ismail agar tidak mencampuri urusan anak muda antara kamu dengan Hendrawan. Kamu diam di sini, jangan ikut masuk. Dan jangan menampakkan diri sama sekali. Baik, Wak. Dan kamu jangan turun, apapun yang terjadi di dalam nanti. Memang di dalam mau terjadi apa? Kita tuh mau islah, bukannya mau berantem. Apa aja bisa terjadi, Mas. Mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, saya merasa terhormat mendapatkan kunjungan dari Kiai alim. Ayo, silahkan masuk. Kami ingin membicarakan tentang Timun Mas, Hendrawan, dan Nak Andri. Kiai pasti mafhum. Saya mafhum sekali. Tapi sebelum kita membicarakan Timun Mas, apa Kiai paham siapa sebenarnya Timun Mas itu? Tidak. Siapa dia? Silakan duduk. Sebelum saya beritahukan siapa sebenarnya Timun Mas, tolong Kiai maju ke depan. Letakkan tangan di atas meja dan kita berpegangan tangan. Kita baca Baqiyatus Sholihah sebanyak 7 kali, selawat Nabi sebanyak 7 kali, dan istighfar 7 kali. Mari kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kiai, ini putri kesayanganku. Akan aku hadiahkan kepadamu sebagai rasa terima kasih.
Soleh. Dia berpesan padaku agar salah satu cucunya diberikan kepada Mbok Rondo yang bernama Mbok Sinom. Subhanallah, ya Allah, bayi. Saya keturunan Kiai Ahmad. Begitu juga dengan Hendrawan. Salah satu wasiat dari kakek moyang kami adalah agar ada keturunannya dari bangsa manusia yang bisa menikah dengan bangsa jin. Itulah sebabnya mengapa saya berusaha menjodohkan agar Hendrawan bisa menikah dengan Timun Mas. Demi memenuhi wasiat dari kakek moyang kami itu. Masya Allah. Saya tidak menyangka. Saya mohon pengertian dari para kiai. Itulah sebabnya mengapa saya berusaha menjodohkan Timun Mas agar bisa menikah dengan keponakan saya. Saya paham, Kiai. Saya bantu usaha Kiai. Maju terus demi terlaksananya wasiat. Jodohkan Hendrawan dengan Timun Mas. Betul. Timun Mas lebih cocok dengan Hendrawan daripada dengan yang lain. Berilah pengertian kepada keponakanmu di Gaji, supaya anak Handri mencari wanita lain saja. Ya, biar saya yang atur. Insya Allah semuanya akan beres. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Oh, Pak Kiai, silakan masuk. Nggak usah, kami di sini aja. Kami cuma sebentar hanya mau bertemu dengan Timun Mas. Dimas? Oh, iya. Kenapa Pak Kiai? Kami mau memberikan sesuatu padamu. Setiap kali kau mendapat kesulitan di alam bawah, lemparkan pemberian kami. Iya Kiai. Baca Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali setiap kali kau melemparkan panah itu. Iya Kiai. Dan juga bacalah Qul A'udzu Birabbin Nas sebanyak 3 kali jika kamu ingin menyiramkan air ini, Nak. Insya Allah. Nah, sekarang lemparkanlah jarum ini sekiranya kau menghadapi bahaya. Dan ingat, bacalah ayat kursi dan Qul A'udzu Birabbil Falaq 3 kali. Iya. Dan lemparkanlah garam ini kepada siapa saja yang akan membuat kamu bahaya, anakku. Terimalah. Bahaya akan menghadangmu. Karena itu bertawakallah dan tidak akan ada yang bisa menolongmu kecuali keteguhanmu dalam meminta perlindungan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Iya Kiai. Allahu ahad, Allahu samad. Mau kemana kau Timun Mas? Mau kemana kau Timun Mas?
Hendrawan. Timun Mas. Timun Mas. Pak. Oke. Mana Mas Hendrawan? Mas. Selamat ya. Semoga kalian berdua bahagia.